Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan membaca kitab Al-I'rab wa Tatbiqi li Juz'i Amma Ta'sisun wa Tatbiqun karya Syekh Dr. Ali Anwar Hafizahullah Tabaraka wa taala. Kita masuk ke i'rab dari isim-isim yang tergolong mamnu' minas sarf. Nah, kita akan mengetahui bersama apa itu yang dimaksud dengan mamnu' minas sarf. Al-mamnu'u minas sarfi li'ilataini kismani. Sini dulu. Asani, ya, al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu'u minas sarfi. Jadi mamnu' minas sarf itu dia termasuk isim yang mu'rab. Perhatikan baik-baik. Isim mamnu' minas sarf meskipun dia tidak ditanwin namun dia termasuk isim yang mu'rab. Yang keadaan akhirnya itu bisa berubah, berarti bisa mengalami perubahan. Hanya saja dia tidak ditanwinkan karena ada ilat-ilat yang nanti kita akan bahas. Nah, jadi al-ismu al-mu'rabu min haitsu tanwin kismani. Ya. Isim mu'rab dari sisi ditanwin dan tidaknya ada dua. Yang pertama adalah al-masruf. Masruf ini ada isim yalhaqu akhirahu at-tanwinu. Yang mana tanwin itu ikut di akhirnya. Berarti ada tanwinnya nih. Isim mu'rab yang ditanwin itu disebutnya masruf. Contoh ja'a Muhammadun. Kata Muhammad di sini dia mu'rab masruf. Ya, ketika rofaknya dhammahtain. Kemudian Ra'aitu Muhammadan mengalami perubahan menjadi fathah tandanya ketika i'rab nasab, ya, dan dia masih ditanwin. Kemudian ketika jer Muhammadin. Kemudian ada yang keadaan akhirnya bisa berubah tapi dia tidak ditanwin. Itulah yang disebut dengan al-mamnu'u minas sarfi. Wa huwa ma la yalhaqu akhirahu at-tanwinu, yang mana tanwin tidaklah ikut di akhir kata tersebut. Tapi dia tetap bisa menerima perubahan atau mengalami perubahan. Contoh Ja'a Ahmadu. Nah, Ahmadu, ya. Ra'aitu Ahmada fathah. Marartu bi Ahmada. Nah, untuk ini ketika majrur dia tidaklah di kasrah melainkan di fathah. Yang fathah menjadi tanda cabang. Fathah menjadi tanda cabang dari i'rab jer menggantikan tanda kasrah. Tanda kasrah adalah tanda asalnya. Tanda asal dari i'rab jer. Nah, kenapa sih dia tercegah dari tanwin? Karena adanya ilat. Adanya ilat, suatu sebab. Nah, jadi ilat itu ada yang jumlahnya satu dan ada yang dua terkumpul pada isim tersebut. Sehingga isim tersebut jadilah dia mamnu minas saraf, tergolong isim yang tidak bisa ditanwinkan. Atau ketika majrurnya dia dengan fathah. Kecuali nanti ada sebab yang membatalkan mamnu minas sarafnya. Sehingga bisa dikasrah. Oke. Al-mamnu'u minas sarfi li illatin wahidatin, dengan adanya satu ilat. Yamna'u al-ismu minas sarfi li illatin wahidatin salasi halatin. Fi salasi halatin. Nah, isim yang tercegah dari tanwin karena adanya satu ilat padanya itu terbagi menjadi tiga isim. Tiga isim itu
Berikutnya yang pertama adalah idza kana makhtuman bi alifit ta'nis al-maqsurah. Apabila isim tersebut adalah isim yang diakhiri dengan apa? Alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah. Contoh seperti Laila dan Najwa. Maka dia termasuk isim yang mamnu minas sorfi. Kemudian yang kedua, irobnya bagaimana nanti ya? Ya, yang kedua, idza kana makhtuman bi alif ta'nisi al-mamdudah. Nah, apabila isim tersebut diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu adalah alif yang diakhiri hamzah, ada hamzahnya. Hamzah qata', sahra, ya. Nah, kemudian yang ketiga, idza kana ala sighati muntahal jumu'. Apabila si isim tersebut berada di atas bentuk dari muntahal jumu adalah jamak yang terakhir. Jamak yang terakhir. Jadi suatu isim itu dia punya banyak ragam bentuk jamak sampai nanti dia dijamak ke bentuk terakhirnya, maka sampailah bentuk terakhir jamaknya itu berada di atas wazan timbangan mafa'il, ya, atau afa'il atau mafa'il. Nah, ya, seperti ini. Mafa'il, mafa'ilu, masajidu, ya. Afailu, asofiru, nah, atau mafatihu, mafailu, ainnya panjang ada ya sukun. Kemudian kita masuk ke mamnu minas sorof karena adanya dua ilat. Al mamnu minas sorfi li illataini kismani, dan ini kita harus hafal ya ilat-ilatnya. Al awwal yang pertama ma yumna'u minas sorfi ma al alamiyah. Oke, yang tercegah dari tanwin disertai dengan alamiah nama, ya. Jadi nama dengan apa? Nama dengan apa? Nama di sini bisa nama orang, bisa nama tempat, teman-teman ya. Nah, yumna'u al ismu, isim itu dicegah minas sarfi dari tanwin lil alamiyah karena di situ ada nama ma'a min ilalin sittin disertai dengan satu ilat dari ilat yang enam. Nah, ilat yang enam. Ya, ada enam. Berarti alamiah ma'a yang pertama ziyadatil alif wan nun. Nama yang diakhiri alif dan nun. Maka dia termasuk mamnu minas saraf. Osman, Marwan. Baik nama orang maupun nama tempat. Paham ya? Nah, yang kedua adalah al-alamiyah ma'a tarkibil masji. Yaitu alamiah bersama dengan susunan yang digabung menjadi satu susunan. Dan ini bukanlah tarkib idofah. Berbeda nantinya dengan susunan idofah. Gitu. Kalau ini dia menjadi satu kata, betul-betul satu kata dan satu makna. Kalau idofah itu dia dua kata, tapi satu makna. Itu kan dia adalah susunan dua kata tapi non predikatif. Itu kalau kita tarik ke definisi secara linguistik umumnya begitu kan idofah frasa. Di kita kan frasa jatuhnya idofah itu. Nah, ya, yang non predikatif, makanya dia masih butuh predikat. Masih butuh khobar. Contoh, babul masjidi. Dia dua kata. Kata yang pertama bab, pintu. Kata yang kedua adalah masjid. Tapi dia non predikatif sehingga masih jadi satu makna. Satu kesatuan makna. Pintu masjid. Nah, maka dia belum dikatakan menjadi kalimat. Apalagi kalam. Karena dia masih butuh khobar. Satu kata lagi. Babul masjidi maftuhun. Baru selesai itu kalimatnya. Menjadi kalimat ya atau jumlah mufidah. Kalimat sempurna. Nah, berbeda dengan tarkib masjid. Tarkib masjid itu dia langsung digabungkan menjadi satu menjadi satu kata. Seperti di sini hadramaut. Ini gabungan dari kata hadra sama maut. Begitu. Jadilah hadramaut. Ya, dan kita tahu ini adalah alamiah nama. Nama kota di negeri Yaman. Paham ya? Nah, dan dia juga ada tarkib masjid. Maka hadramautu, hadramauta, hadramauta. Begitu. Ya, askunu fi Hadramauta. Nah, saya tinggal di Hadramaut. Adrusu al-lughata al-arabiyyata di Hadramaut. Saya belajar bahasa Arab di Hadramaut. Nah,
Atau Ba'labak. Ba'labak juga nama kota dari kata Ba'lun, Bak, ya. Nah, itu gabungan dari dari dua kata menjadi satu kata Ba'labak, ya, nama di satu negeri juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah al-alamiyah ma'a ta'nis. Nah, alamiah ma'a ta'nis, teman-teman, ya, ini bighairil alif fi akhirih, tanpa alif di akhirnya. Jadi ini adalah yang dimaksud adalah diakhiri dengan tak, ya, diakhiri apa? Tak. Ya, diakhiri dengan tak, tak marbutoh, ya. Atau ma'a ta'nis, ta'nis di sini adalah ta'nis secara maknawi, seperti orang, begitu, ya. Orang meskipun dia tidak diakhiri dengan tak, namun ternyata memiliki karakteristik perempuan dari sisi gendernya, maka tetap dia disebut dengan al-alamiyah ma'a ta'nis. Maka itulah mengapa nama perempuan seluruhnya baik yang diakhiri tak marbutoh maupun tidak itu tidak ditanwin karena tergolong mamnu minas sharaf kecuali Hindun, ya. Nah, dan juga Da'dun dan beberapa kata lainnya yang saya lupa itu. Nah, di sini dicontohkan beliau Fatimah, Su'ad, ya. Hamzah nama laki-laki. Hamzah nama laki-laki. Nah, dia alamiah nama kan yang dilekatkan untuk nama laki-laki tapi ada tanda taknis. Ini tak marbutoh sehingga dia tidak ditanwin. Hamzatu, Muawiyatu, ya. Nah, berikutnya amma ingkana. Nah, di sini ada catatan. Amma ingkana sulasiyan sakinal wasat, ya. Jika tiga huruf itu nama dan huruf keduanya berarti huruf yang di tengahnya itu sukun begitu, ya. Fayajuzul wajahan, maka boleh dua sisi, ya. Berarti contoh di sini Hindun bisa pula kita jadikan mamnu minas shorof Hindu. Kemudian Misrun bisa juga Misru. Tamam, ya. Lalu kalau ditanya yang roji bagaimana? Nah, ya. Yang roji ada yang mengatakan ini tidak ditanwin. Nah, ya, untuk yang Hindun nama perempuan. Tapi karena sebab ini, maka ada yang berpendapat, ya, maka dia boleh saja untuk ditanwinkan, nggak jadi masalah. Makalah ketika disebutkan nama perempuan itu keseluruhan tidak ditanwin, maka Hindun selalu dikecualikan di situ. Yang keempat, al-alamiyatu ma'a waznil fi'li. Ya, al-alamiyah ma'a waznil fi'li. Nama, tapi dengan bentuk dia wazan-wazan fi'il. Contoh seperti As'ad, Ahmad. Nah, Ahmad. Ini seperti kayak Ahmad, ya. Hamidayah Madu Ahmad. Nah, saya memuji begitu. Padahal memang namanya Ahmad. Ahmadu. Maka oleh sebab itulah dia tergolong mamnu minas shorof, tidak ditanwin. Kalau ditanya apa ilatnya? Ilatnya adalah al-alamiyah ma'a waznil fi'li. Yang kelima, al-alamiyah ma'al adl. Adl ini yakni al-udul, pemalingan, ya, pemalingan. Al-alamul ladzi yaji'u ala wazni fu'al, yaitu alam yang datang di atas timbangan fu'al, ya, seperti Amir jadi Umar, seperti Zahil jadi Zuhal, Zafir jadi apa Zafir? Enggak jadi merek baju, ya, bukan. Zafir apa Zafir? Jadinya apa? Zu, Zufar. ya, Zufar, ya, nah, Zufar. Maka dia tidak ditanwin, ya. Yang keenam, al-alamiyah ma'al ujmah. Nah, ini nama yang asing, nama non Arab, baik nama orang maupun nama tempat, gitu, ya. Nah, lagi-lagi dia ada pengecualian. Idza kana sulasiyan sakin al-wasat fayansarif, ya. Kecuali jika si isim tersebut dia terdiri dari tiga huruf dan huruf kedua atau yang di tengahnya itu dia sukun sakin, ya. Nah, maka ketika itu dia termasuk munsharif ditanwin. Contoh Yusuf Harun. Nah, ini dia tidak ditanwin karena ajem. Ajem nih Yusufu Harun gitu, ya. Amal a'jami asulasi sakin al-wasat. Nah, di antara a'jam yang dia sulasi sakin al-wasat contohnya adalah Nuh dan Hud. Nuh dan Hud. Jadi kalau kita kumpulkan nama nabi itu mayoritasnya mamnu minas shorof, tercegah dari tanwin kecuali 6. Berarti
yang mamnu minas sorof, yang tercegah dari tanwin, sudah pasti itu namanya non Arab, ajam, nama nabi yang ajam. Nah, tersisa enam, enam yang ditanwin. Ternyata dari enam yang ditanwin pun ada dua nama nabi yang ajam juga, Nuh dan Hud. Maka tersisalah empat nama nabi yang asli Arab, yang ditanwin maksudnya. Empat nama nabi yang ditanwin asli Arab. Siapa? Jelas Muhammad. Yang kedua apa lagi? Lut. Tiga apa lagi? Saleh. Keempat siapa? Muhammad pertama. Kedua, Lut. Ketiga, Saleh. Keempat, Syu. Syu'aibun. Ya. Dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itulah mereka ditenun. Barakallahu fiqh. Atsani sekarang. Ma yumna'u minas sarfi ma'al wasfiyah. Nah, ya. Nah, sekarang ini sifat nih. Bersama dengan sifat. Ya. Dan dia hanya ngambil tiga saja. Kalau alamiah kan bersama enam. Kalau sifat ini nanti ngambil tiga aja dari yang sama dengan alamiah sebelumnya. Gitu ya. Yaitu adal, kemudian ziyadah al-alif wan nun, dan wazan fi'il. Berarti ujimah nggak ada. Ya. Ujimah nggak ada. Tarkib masjid nggak ada. Gitu, nah, ya. Tanis nggak ada. Al-wasfiyah itu sifat. Sifat dengan adil, pemalingan ya, minal a'dad, dan ini ada dari angka-angka di mana berada di atas timbangan fu'al, maf'al. Nah, seperti min wahid ila asyrah, dari 1 sampai 10 ya. Wa kalimah ukhar, kalimat yang lain, contohnya uhad, uhad, kemudian mauhad. Uhad itu apa? Satu-satu ya. Suna'a dua-dua, masna dua-dua gitu, sulasa ya, dan seterusnya. Rubah empat. Nah, maka dia tidak ditanwin. Yang kedua adalah al-wasfiyatu ma'a ziyadatil alif wan nun. Nah, sifat yang diakhiri alif dan nun. Tapi pastikan muannasnya itu berwazan fa'la. Ini penting ya. Jadi sifat yang berwazan fa'lanu, sifat ya, sifat. Seperti jau'anu, lapar, itu kan sifat, sifat lapar. Atau syanu, haus ya. Syaba'anu, kenyang. Nah, diakhiri alif dan nun. Tapi pastikan bentuk muannasnya adalah fa'la. Gitu ya. Iya, jau'an, jau'a. Gitu. Atasyan, atsya. Syaba'an, syaba'a. Mal'an, mal'a. Ghadban, ghadba. Yang terakhir, wasfiyah ma'awaz fi'il. Sifat, tapi dia bentuk ya, yang dimana bentuk wazannya itu dengan wazan af'al. Nah, ya. Ini sifat-sifat yang dia itu tafdil ya, berwazannya wazan tafdil. Isim tafdil af'al. Makanya isim tafdil itu tidak ditanwin. Ya, di antara ilatnya itu ini al-wasfiyah ma'a waznil fi'il. Itu ya, ahmar, ajmal ya. Gitu. Nama-nama. Apa warna-warna ya, sifat begitu. Kemudian bagaimana i'rabnya mamnu minas saraf? Yurfa'u al-mamnu'u minas sarfi bid dhammah. Tentu biduni tanwin, tanpa tanwin ya. Rofaknya dengan apa? Dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathah, dan dinasab dengan fathah. Wa jarru bil fathah, dan dijarkan dengan fathah niyabatan anil kasrah, sebagai ganti dari kasrah. Idza kana mujarradan min al, dan ini syaratnya kalau dia kosong dari al. Kalau misalkan dia ada alnya bagaimana? Batal amalan mamnu minas sharaf. Maksudnya apa? Ketika jar dia di kasrah kalau ada alnya. Nah, ya, kalau ada alnya. Contoh yang kosong dari al seperti ini. Sholaitu fi masajida athariyah. Nah, ya. Nah, kalau ada alnya bagaimana? Ya sudah. Sholaitu fil masajidi al athariyati. Jadi naat. Al athariyah ini jadi naat. Ya.
atau apa jadi mudhof ilaih ya afwan. Mungkin jadi mudhof ilaih ya karena nama begitu. Tapi nampaknya jadi naat ya Athariyah. Gitu. Karena masajidah itu jamak, jamak tidak berakal dihukumi muannas. Baik. Atau kita hapuskan Athariyah di sini untuk ngambil contoh masajidah ya boleh ya agar bisa lebih dekat pada pemahaman karena ingin kita jadikan syahid masajidah di sini. Kita gunakan al itu fil masajidi. Selesai ya. Tapi kalau tidak ada alnya masajidah. Fathah. Yang keenam, al-af'alu al-khamsatu. Ini wazan fi'il-fi'il yang lima. Al-af'alu al-khamsatu hiya kullu fi'lin. Nah, dia adalah setiap fi'il mudhari'in, mudhari yang ittasala bihi aliful isnain, aw wawul jama'ati, aw ya'ul mukhatabah. Yang dimana wawul jamaah atau ya mukhatabah atau alif isnain itu ittasala bihi bersambung dengannya, bersambung dengan fi'il mudhari ini. Nah, wazan-wazannya seperti ini. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani, ini alifnya nih sebagai fa'il. Nunnya ini adalah penanda rofa. Namanya taf'alani, nunnya penanda rofa. Nah, berarti nun penanda rofa itu masuk ke cabang. Niabatan anit dommah. Kayak gitu. Niabatan anit dommah. Kenapa dia fi'il mudhari tidak rofa dengan dommah? Karena dia adalah fi'il mudhari yang sudah bersambung dengan sesuatu ya huruf terakhirnya. Dan sesuatu itu alif isnain, wawul jamaah nih, atau ya mu'annas mukhatabah ini ya, taf'alina. Turfa'u al-af'alu al-khamsatu bisubutin nuni. Nah, ini ya pengiropannya. Ya, al-af'al al-khamsah itu rofa dirofa dengan tetapnya nun, subutin nun. Niabatan anid dhammah. Sebagai ganti dari dhammah. Watun sabu watu jazamu bihadfiha. Dan bagaimana ketika dia nasab dan jazm? Ketika nasab dan jazm nunnya hilang. Nunnya hilang. Lan taf'alu. Lan taf'alu. Gitu. Niabatan anil fathah. Nasban ketika nasab menggantikan sebagai ganti dari fathah. Wa anis sukun. Ya. Dan juga sebagai ganti dari sukun. Penghilangan nun ini ketika jazman. Nahwu qaulihi ta'ala contohnya ya ayuhan nasu duriba mathalu fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhumul dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu da'ufa at-talib wal matlub. Mana yang menjadi syahid kita? Tunjukkan mana. Tada'una dan Tada'una. yastanqidhuhu. Itu dia rofa, nasab atau jazm. Oh, nasab. Kok nasab? Marfu' Tada'una. marfu' Tada'una. tada'una Marfu Ustaz. Kok ada nun? Rofa Ustaz. Iya, berarti marfu'un ya subutin nun. Kemudian mana lagi? Lan yakhluqu Nah, mansub ya. dengan Ruku dhamma. berarti Lan yakhluqu. mansub ya. Mansub di hadzfin nun. bihasfi nun. Ya. La yastanqidhuhu. Iya itu. Nah, ya. Barakallahu. Baik, sekarang kita masuk ke fiil mudhari yang mu'tal akhir. Fiil mudhari mu'tal akhir, teman-teman semua ya. Fiil mudhari mu'tal akhir itu adalah huwa ma yakunu fi akhirihi harfun min ahrufil illah. Di mana fiil tersebut huruf terakhirnya adalah huruf illat begitu. Dari huruf illat yang tiga. Huruf illat itu ada tiga.
alif, wawu, dan ya. Nah, ya. Untuk fiil mudhari yang diakhiri alif, nah, ya, itu bagaimana keadaan i'rabnya? Semuanya ditakdirkan. Baik ketika rofa, ketika nasab, ya. Kalau jazm hilang semua huruf ilat, ya. Baik yang diakhiri alif maupun diakhiri wawu maupun diakhiri ya. Ketika jazm huruf ilatnya hilang. Lam yas'a udah nggak panjang. Lam yada'u wawunya hilang. Lam yakdi ya-nya hilang. Ketika jazm. Nah, namun ketika rofa yas'a huruf ilatnya masih ada, tapi ditakdirkan fathah padanya. Apa domah padanya. Begitupun ketika nasab juga sama. Lan yas'a. Berbeda dengan fiil mudhari mutal akhir dengan wawu dan ya. Dia hanya ditakdirkan satu irob saja, yakni rofa, domah, begitu harokat domah ditakdirkan. Yada'u yakdi. Tapi ketika nasab, fathahnya nampak. Lan yada'u lan yakdiya. Nah, salah suhalatin di sini kita rinci. Tuqaddaru ad-dhammatu raf'an fil fi'lil mu'tadil akhir mutlaqan. Ya, ditakdirkan dhammah ketika i'rab rafa pada fi'il mu'tal akhir seluruhnya secara mutlak. Baik mu'tal akhir dengan alif, wawu dan ya. Nah, nih ya, yattaqi yang diakhiri ya, yahlu yang diakhiri wawu. Kemudian tuqaddaru al-fathatu nasban. Nah, ditakdirkan fathah pada i'rab nasab hanya pada satu fi'il mudhari' mu'tal akhir saja, yaitu fil mu'talil akhiri bil alif, ya mu'tal akhir dengan alif. Nah, yas'a tadi. Ketika masuk penasab lan yas'a gitu. Namun tazharu fil mu'talil akhir bil ya wal waw. Untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir waw dan ya, maka ketika nasab tidak ditakdirkan karena fathahnya muncul, tazhar, nampak. Yajtahidu al mujiddu. Nah, nih, ini kan yang alif nih, ya. Lamnya ini lam penasab. Ya malu ya al qawi. Nah, lihat takia. Lihat lihat takia. Lan yakhluwa. Fathah. Al-aisyu. Biduni hurriyah. Nah. Yang ketiga, bihadfi harfil illah, ini dengan menghapus huruf illah jazman ketika i'rab jazm fil fi'lil mu'talil akhir mutlaqan pada seluruh fi'il mudhari' mu'tal akhir, baik yang mu'tal akhir dengan alif, wawu ataupun ya, huruf illatnya hilang. La tarqa, masuk penjazm la, dihayatika ala hisabil akharin. La tattaqi, ya-nya hilang. La tahlu, wawunya hilang. Barakallahu fiik. Baik, ini ada i'rab secara zahir dan juga i'rab secara takdir, ya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu. Jadi, saya akan bikinkan soal materinya sampai halaman 42, teman-teman. Materinya sampai halaman 42 dari awal. Silakan disimak kembali, dicatat pelan-pelan, ya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan pagi hari ini yang ke-10 ya kalau tidak salah.
Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.